syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba idza awala fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada sadaqallahul adzim. Menurut beberapa riwayat tafsir, turunnya ayat-ayat awal surat Al-Kahfi terkait dengan ujian yang diberikan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy ingin menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengutus dua orang di antaranya An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'id ke Madinah untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi yang ahli kitab. Kaum Yahudi berkata, tanyakan kepada Nabi Muhammad tentang 3 hal. Yang pertama yaitu tentang sekelompok pemuda yang pergi di masa lalu, bagaimana kisah mereka. Di mana pemuda yang dimaksud di sana yaitu Ashabul Kahfi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang seorang lelaki yang menjelajahi timur dan barat bumi, yaitu Zulkarnain. Yang ketiga yaitu tentang ruh. Jika ia bisa menjawab 2 dan tidak menjawab 1, maka dia benar-benar nabi. Tapi, jika tidak bisa menjawab sama sekali, maka ia hanyalah pendusta. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan menjawabnya besok." Namun, beliau lupa mengucapkan insya Allah. Lalu, wahyu tertunda selama 15 hari. Kaum Quraisy mulai mencemooh dan meragukan beliau. Kemudian, Allah menurunkan jawaban melalui surat Al-Kahfi yang menjawab pertanyaan kaum Quraisy. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, di mana tercantum di surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kisah Zulkarnain, di mana tercantum dari ayat 83-98. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang roh, dijawab dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan ayat 1-10 merupakan pembukaan surah, sekaligus penegasan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, serta peringatan tentang azab bagi orang kafir dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi, asbabun nuzul surat Al-Kahfi ayat 1-10 adalah ketika kaum Quraisy atas saran orang Yahudi menguji Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan tentang Ashabul Kahfi. Lalu Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini sebagai jawaban dan pelajaran bagi umat manusia. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sangat zalim. Ia memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapapun yang menolak akan dihukum bahkan dibunuh. Di tengah keadaan itu, ada sekelompok pemuda beriman. Mereka masih muda,
sehat, dan memiliki kedudukan di masyarakat. Tetapi hati mereka tidak rela mengikuti kesesatan. Mereka berikrar, di mana terdapat dalam potongan ayat dalam Al-Quran yang artinya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan menyembah selain Dia. Karena takut iman mereka hilang jika terus tinggal di kota, mereka memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman. Mereka berjalan menuju sebuah gua di pegunungan untuk bersembunyi dan beribadah hanya kepada Allah. Dalam perjalanan itu, mereka ditemani seekor anjing setia bernama Kitmir. Ada riwayat yang menyebut Kitmir awalnya milik salah satu pemuda. Ada juga yang menyebut ia mengikuti mereka karena tertarik pada ketulusan hati pemuda tersebut. Anjing ini berjalan bersama mereka hingga sampai ke gua. Lalu duduk di pintu gua seakan ikut menjaga para pemuda itu. Allah berkehendak menolong mereka. Di dalam gua, Allah membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Dalam tidur itu, Allah tetap menjaga tubuh mereka, membolak-balikan posisi agar tidak rusak. Cahaya matahari masuk secukupnya. Bahkan anjing Kitmir tetap berada di depan pintu gua dengan posisi mengulurkan kedua kakinya sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Setelah bangun, mereka menyangka hanya tidur sehari atau setengah hari. Ketika salah seorang keluar untuk membeli makanan, barulah diketahui bahwa zaman telah berubah. Uang yang ia bawa sudah kuno, dan masyarakat baru sadar bahwa ini adalah para pemuda yang Allah tidurkan berabad-abad lamanya. Kisah mereka pun menjadi bukti nyata akan adanya hari kebangkitan.